وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelumnya karena materinya ini agak kedip-kedip, saya kemarin sudah share PDF-nya ke Pak Haji Kum, sudah di-share Pak. Oh, terima kasih. Ya, biar ketika ada distraksi jadi tetap kita fokus kepada materinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan hati yang lurus, hati yang ikhlas, hati yang sahih. Sahih itu ringan, kemana-mana ringan, untuk membaca Al-Quran ringan, untuk memberikan sedekah ringan, untuk membantu saudara ringan, untuk berbakti kepada orang tua ringan. Dan termasuk salah satu gambarannya adalah Bapak Ibu sekalian yang rajin, sudah pagi-pagi sudah bangun, sudah mempersiapkan diri untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmi. Walhamdulillahirabbil alamin. Itulah nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki sebagian orang. Sebagian tetangga kita mungkin masih ada yang tertidur ya, atau masih ada yang olahraga, tapi olahraganya setelah itu jajannya banyak sekali, ya kan? Beli somai, beli batagor gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin sebagian dari Bapak Ibu mungkin ada yang menyempatkan waktu pagi hari dengan olahraga, jalan kaki, jalan sehat. Alhamdulillah kalau misalnya masih sempat juga untuk mengikuti majelis yang mulia ini, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan kajian terkait dengan kemurnian ibadah. Sebelumnya mungkin saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama panjang saya Zikri Ijda Nur Fajri Muhammad. Saya lahir di Bekasi tanggal 19 Mei ya, 1998. Mungkin saya masih juniornya Bapak Ibu semua ya, maka saya sungguh tidak enak gitu ketika saya di depan, berbicara di depan, apalagi duduk di kursi, sedangkan Bapak Ibu sekalian duduk di karpet, itu sungguh saya enak sekali. Ya, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya juga di sini mungkin amal-amal saya tidak sebanyak Bapak Ibu sekalian. Amal-amal saya, pengalaman hidup saya juga mungkin tidak sebanyak Bapak Ibu sekalian. Cuma mungkin kebetulan saya diberikan Allah kesempatan ya untuk belajar syariah, untuk belajar agama dengan bahasa Arab misalnya, dan mungkin itu yang bisa menjadi pelengkap kita semua di sini. Saya tinggal di Jalan Gurame 3, nomor 262, Promnas 2, Bekasi Selatan, Kota Bekasi ya, Kayu Ringin Jaya. Itu rumah orang tua saya, itu KTP-nya. Cuma saya sebenarnya ngontrak di Jakarta Selatan, Bapak Ibu. Saya di Pasar Minggu. Iya. Kontrak bersama anak, bersama istri di sana karena aktivitas juga banyak di sana. Cuma kalau hari Jumat, Sabtu sampai Ahad itu saya nemenin orang tua di rumah. Gitu. Untuk pendidikan ya dari SMA saya di Jogja, di SMA Muhammadiyah Boarding School di MBS Yogyakarta. Alhamdulillah itu adalah pesantren yang memberikan saya bekal sampai sekarang ini, terutama bekal dalam bahasa Arab, bekal dalam memahami Al-Quran, memahami agama, bekal untuk ilmu-ilmu alat. Ilmu alat itu adalah ilmu bahasa Arab. Karena untuk memahami agama Islam ini yang paling utama adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innahu nisfa dinikum, fa innaha nisfa dinikum. Belajarlah bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab itu
bahasa Arab itu adalah setengah dari agama kalian, dan dengan bahasa Arab itu kita baca Quran itu tidak usah lihat terjemahan lagi, Pak. Bapak Ibu baca surat Yusuf itu kalau bisa bahasa Arab luar biasa, kita seperti baca novel. Itu novel ayat-ayat cinta juga kalah itu. Dia luar biasa manisnya sekali bahasa dalam Al-Quran itu, apalagi di surat-surat yang memang oleh Allah sengaja di situ tingkat sastranya luar biasa tinggi, seperti misalnya surat Yusuf, surat Maryam, surat Toha. Maka di sisa umur yang ada, mulailah untuk sedikit demi sedikit mempelajari bahasa Arab. Kita jauh-jauh ya, sunnah Nabi. Mungkin bapak-bapak kalau udah di atas 40 tahun ngomongin sunnah Nabi, apa? Poligami. Padahal ada yang lebih penting, yaitu sunnah Nabi bahasa Arab. Nabi kita Rasulullah SAW belajar bahasa Arab. Jadi sayang sekali kita baca Al-Quran, kita baca hadis, ya kan? Tapi sama sekali kita hanya mengandalkan terjemahan dari orang lain dan tidak bisa langsung menerjemahkan dari kitab tersebut. Kemudian setelah dari pesantren di Jogja, saya berangkat ke Kairo ya, ke belajar bahasa Arab dulu di Al-Azhar Arabic Center di Kairo. Tapi memang qaddarallah wa masya'a fa'al. Saya tidak selesai S1 di sana. Jadi saya ngambil di Sofwa University yang mungkin memang secara manhaj ya. Kalau di Al-Azhar Kairo itu secara pengajaran, secara kurikulum memang umumnya itu lebih dekat ke kurikulum yang digunakan teman-teman kita di Nahdlatul Ulama ya. Akidahnya Asy'ariyah misalnya. Kemudian juga pengamalan seperti tahlil, maulid Nabi itu sangat-sangat kental di budaya Al-Azhar Kairo. Cuma memang saya untuk di Mesirnya kuliah di Universitas Sofwa, mengambil syariah, yang mana diampu oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ya memang secara pemahaman sangat-sangat dekat ya dengan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini kan kalau bicara fikih 4 madhab, ya kita tidak terlalu fanatik dengan satu madhab tertentu. Kita mengambil athar atau hadis-hadis yang lebih sahih secara sanadnya, maka itulah pegangan yang kita pakai. Kemudian setelah dari Mesir, saya juga ngambil S1 lagi di Lipia Jakarta, cuma di jurusan ekonomi syariah untuk menambah basic keilmuan saya khususnya terkait dengan ekonomi. Karena sekarang dasar dari kehidupan umat kita ini sebenarnya adalah ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali orang-orang yang mungkin dia sholat, mungkin dia puasa Ramadan, tetapi tidak tahu apa itu riba, tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari misalnya jebakan hutang-hutang, gali lubang, tutup lubang ya. Banyak juga yang masih jahil, masih bodoh misalnya tentang hukum waris ya. Dan inilah ilmu ekonomi syariah atau ilmu fikih muamalah itu adalah sebenarnya ilmu yang mungkin di PCM Harapan Jaya ini kemudian bisa dikembangkan lagi, maksudnya diundang ustadz yang mungkin ahli di bidang itu. Karena ini adalah pondasi umat. Kita mungkin tidak bisa hanya berpaut pada sholat saja, hanya berpaut pada zikir saja, pada baca Al-Quran saja. Tetapi juga ketika kita melihat peradaban Nabi SAW, yang pertama Umar menyuruh kaum muslimin ketika itu, orang-orang yang di pasar itu semuanya harus mengetahui hukum jual beli dalam Islam. Karena kenapa? Banyak sekali pedagang-pedagang yang culas, banyak sekali praktik-praktik riba di sana, banyak sekali hal-hal yang membuat ekonomi umat ini semakin terpuruk ketika zaman Umar ketika itu. Maka Umar memaksa semua pedagang-pedagang di pasar untuk menerapkan sistem hukum Islam. Maka mulailah di situ kita lihat banyak sekali perkembangan-perkembangan di era Umar. Salah satunya adalah
Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Abu Bakar itu tidak ada sistem seperti TNI, Pak. Jadi nggak ada dulu istilahnya orang itu daftar jadi angkatan darat ya. Jadi TNI, jadi tentara. Itu jadi semua orang ketika ada panggilan jihad itu semuanya harus maju untuk melawan musuh. Tapi di zaman Umar itu dipisah benar-benar, semua ada sistemnya. Ada yang di sini bekerja sebagai mujahidin, ya sebagai tentara untuk bertahan dari orang-orang kafir harbi. Kemudian ada juga yang di dalam mengurus misalnya masalah kepolisian, masalah keamanan. Itu di zaman Umar, karena ekonomi di zaman Umar itu sangat-sangat berkembang. Dan mulai negara Islam yang awalnya hanya masyarakat Islam tradisional, ya, mulai dari zaman Umar mulai modern begitu ya kurang lebih. Oke, untuk mungkin organisasi saya memulai organisasi di IPM ya Bapak Ibu, IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta di tahun 2015-2016. Kemudian saya di Kairo ketika itu juga diamanahkan untuk jadi sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi PCIM Kairo. Kemudian saat ini saya jadi ketua umum PC Muhammadiyah Bekasi, PC Pemuda Muhammadiyah Bekasi Selatan di tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian bendahara Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Bekasi 2022 sampai sekarang. Untuk aktivitas harian, saya mengajar di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi, Bapak Ibu, di Mangun Sarkoro. Ya. Kemudian juga mengajar bahasa Arab dan Al-Quran untuk warga negara asing, khususnya yang berada di Australia, mu'alafnya, kemudian diasporanya, anak-anak WNI yang ada di sana yang tidak bisa bahasa Indonesia. Saya mengajar bahasa Arab dan Al-Quran dengan berbahasa Inggris. Sisanya freelancer, serabutan saya sisanya. Sebentar, kita masuk ke materi saja. Bismillah. Materi kita hari ini adalah kemurnian dalam ibadah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita memutuskan untuk aktif, untuk berkhidmah, untuk bergabung di Muhammadiyah, entah itu secara organisasi atau secara masyarakatnya atau secara kulturalnya, Muhammadiyah itu mengajarkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu harus murni. Itu seperti susu ya, yang sama sekali tidak ada campuran gula di dalamnya. Ya, seperti air yang di sana tidak ada campuran garam segala macam rupa, itu murni. Hanya satu unsur saja. Yang mana kalau kita bicara ibadah, kemurnian itu adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis yang sahih, yang diterima oleh syariat. Kemudian ibadah tidak bisa dipisahkan dari kemurnian tauhid. Karena ibadah tujuan utama kita hidup di dunia ini apa, Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kadang kita lupa itu. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk memperbanyak harta, bukan untuk memperbanyak properti, bukan untuk setiap 5 tahun ganti mobil misalnya. Bukan untuk membicarakan orang lain, ya. Bukan untuk memperbanyak anak, bukan untuk banyak itu, Pak, ya. Kadang kita lupa dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Adapun ibadah itu kan ada dua, bukan hanya ibadah yang sifatnya ritual saja. Ada ibadah sosial. Pada intinya semua yang kita lakukan, Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja sebagai guru, berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, berprofesi sebagai apapun, itu semua diniatkan untuk ibadah. Misalnya yang paling mudah konkretnya, seorang ayah misalnya
Gimana caranya dia untuk meniatkan supaya semua pekerjaannya itu menjadi ibadah adalah yang pertama mencari nafkah. Itu yang paling konkret untuk kita niatkan sebagai ibadah. Dan ibadah dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat bahwasanya hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kusempurnakan nikmatmu dan aku ridha kepada engkau yang memeluk agama Islam. Jadi syariat di ayat itu, ayat terakhir dalam Al-Quran itu menandakan bahwasanya syariat itu sudah tidak ada, khususnya yang ritual ya, sudah tidak ada tambahan-tambahannya lagi. Kemudian yang pertama, landasan akidah atau tauhid kita dalam beribadah, yang pertama adalah perintah ikhlas dalam beragama. Ibadah harus murni, harus khalis, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa campuran syirik besar dan syirik kecil. Itu kalau bisa dibaca Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu apa namanya materinya secara definitif begitu ya. Ibadah itu harus murni dari syirik besar yang pertama. Syirik besar itu apa? Menyekutukan Allah. Ya, itu yang paling pertama. Konkretnya apa? Seperti misalnya kaum-kaum sebelum kita atau orang-orang non-muslim di luar sana, mereka menyekutukan Allah dengan makhluk ya. Menyekutukan Allah dengan kerbau misalnya. Atau mentigakan Allah, itu luar biasa sekali. Menduakan saja kita sudah sakit hati ya Bapak Ibu ya. Ini mentigakan Allah luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seakan-akan Allah itu satu, tapi personanya satu, tapi pribadinya ada tiga. Itu gimana? Itu kan bingung kita. Yang filsuf aja kadang bingung dengar itu kan. Karena nggak masuk di logika. Itu syirik besar. Kemudian ketika kita minta tolong, terutama kepada unsur-unsur gaib seperti jin, seperti dukun, ya kita minta orang dukun untuk santet siapa segala macam, itu adalah syirik besar. Dan kalau kita mati dan belum taubat dari itu, maka na'udzubillah min dzalik, kita mati dalam keadaan kufur. Jadi yang harus dihindari ketika kita mau ibadah kita murni khalis lillahi ta'ala, yang pertama syirik besar harus benar-benar kita bersihkan. Semua barang-barang Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan mbah saya di Jogja gitu. Ya banyak cerita kalau orang-orang pelosok gitu ya Pak, banyak yang punya keris begitu Pak ya. Kadang juga mereka lebih pede ketika keluar itu ke sawah tuh bawa keris ya. Ada yang alasannya macam-macam gitu kan. Cuma kan apa ya, kita juga sangat-sangat menyayangkan karena keminiman ilmu yang mereka dapatkan, mereka tidak tahu bahwa itu adalah syirik besar begitu ya. Dan tadi setelah syirik besar itu ada syirik kecil, syirik yang khafi, syirik yang kadang kita tidak rasakan. Yang pertama apa? Ujub. Ujub itu merasa bangga. Oh, saya sudah sarjana, saya sudah magister, saya sudah doktor, saya punya uang 1 miliar, saya punya uang 2 miliar, ya, lebih dari tetangga-tetangga saya misalnya, lebih kaya daripada saudara-saudara saya, ya. Saya tinggal di kota, saya tinggal di Bekasi, ya, kerja dengan gaji tinggi, mengalahkan saudara-saudara saya yang ada di kampung misalnya. Itu kan ujub ya. Kemudian riya itu ingin dilihat. Secara definisinya riya itu ingin dilihat. Dan ini kebanyakan yang menimpanya adalah, yang ditimpanya adalah kaum Hawa, ingin dilihat cantik ya. Umur berapapun Bapak Ibu ya. Ibu-ibu umur berapapun, dari gadis sampai umur 70 pun masih aja pakai bedak kan? Pengen terus dilihat cantik.
pengen terus, setidaknya tidak kusam lah seperti itu ya. Tapi itu manusiawi. Cuma yang paling mengerikan adalah ketika kita ria, itu tujuannya untuk hal-hal yang batil ya. Kalau untuk sekenanya saja, yang penting tidak, misalnya pakai parfum, yang penting tidak bau ya kan, yang penting tidak kusam, tidak pucat, itu masih dalam batas wajar. Tetapi ketika kita ria, yang lain misalnya bajunya mungkin rata-rata hanya dari 50.000 sampai 150.000, kita sengaja dalam satu majelis pakai baju yang harganya 1 juta 2 juta gitu kan. Atau bapak-bapak pakai jam tangan misalnya, bapak-bapak punya jam tangan harga puluhan juta bahkan ratusan juta, itu sengaja dikeluarkan biar kelihatan orang punya misalnya. Itu yang namanya ria. Kemudian yang sum'ah, ada ujub, ada ria, ada sum'ah. Sum'ah ini artinya ingin didengar, dan ini kebanyakan menerjang kepada bapak-bapak sekalian ya. Laki-laki itu punya rasa secara natural itu ingin didengarkan perkataannya. Soal pakaian biasanya tidak terlalu memikirkan begitu ya. Tapi soal argumentasi ya, bicarakan bapak-bapak biasanya di grup WhatsApp gitu kan, berbicara tentang politik segala macam ya, bicara tentang ekonomi, itu kan semuanya punya pendapat masing-masing dan ingin sekali didengarkan gitu ya. Dan kalau itu di atas taraf wajar dan kita tidak mentoleransi pendapat orang lain, tidak menerima pendapat orang lain, seakan-akan pendapat kita semuanya itu yang paling benar, itu bisa jadi termasuk sum'ah. Karena sum'ah itu pengen didengarkan ya, pengen semuanya, seakan-akan semua pendapat dia itu benar semuanya. Itu salah satu dari konkret dari sum'ah. Jadi hati-hati. Syirik kecil itu memang tidak membatalkan iman, tidak membatalkan Islam. Tetapi kalau syirik kecil terus kita pupuk ya, terus kita jaga, kita tidak tahu bahwa itu adalah syirik kecil, itu bisa jadi, kata para ulama, masuk ke dalam syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi penyakit-penyakit hati secara umum itu masuknya ke dalam syirik kecil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, tadi kita sudah bicara tentang ikhlas. Dan itu sangat-sangat susah sekali. Ikhlas itu bab yang sangat sederhana, tapi pengamalannya sangat-sangat sulit sekali. Jadi saya pribadi tidak bisa menyampaikan ini hanya dengan materi saja kalau masalah ikhlas itu. Jadi yang wajib menjalankan itu Bapak dan Ibu sekalian dengan cara melihat ke dalam diri masing-masing. Bapak Ibu mungkin sedang sendiri ya, merenung, apakah saya ini termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah? Apakah diri saya ini masih ada kesombongan ya? Ketika saya sudah punya rumah besar ya, sudah berhasil di mata orang tua, sudah berhasil misalnya di mata orang-orang kampung, apakah itu membuat saya menjadi orang yang ria, menjadi orang yang sombong seperti itu? Itu ikhlas Bapak Ibu. Materinya sangat sederhana, cuma pengamalannya sangat-sangat luar biasa, sulit sekali. Kemudian syarat diterimanya amal dalam beribadah itu ada, yang pertama ikhlas karena Allah, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah shawab atau ittiba, benar atau sesuai tuntunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, shawab ini sesuai tuntunan. Kita Muhammadiyah mungkin punya satu himpunan ya, himpunan putusan tarjih. Di situ kita
membedakan setiap gerakan sholat misalnya, setiap zikir yang kita lafalkan, setiap cara membaca Al-Quran yang kita bacakan, itu semuanya dihimpun hadis-hadisnya dalam, misalnya dalam konteksnya Muhammadiyah adalah himpunan putusan tarjih. Nah, kemudian sudah. Ya. Kalau misalnya ini silahkan lihat di filenya saja Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi kita sudah masuk di landasannya. Sekarang kita masuk di kaidah fikih dalam tarjih. Ini agak sedikit jelimet, ya. Yang pertama, kaidah usul fikih tentang ibadah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi semua ulama sepakat, ini meskipun bukan hadis Nabi, tapi ada konklusi, ada kesimpulan para ulama di seluruh dunia sepakat, mau itu Salafi, mau itu Asy'ari, ya, mau itu apa namanya Maturidi misalnya. Al aslu fil ibadati huwa tauqif wa tahrim hatta yaquma ad-dalila ala amrihi. Hukum asal dalam ibadah itu adalah tawakuf dan haram. Hukum asalnya. Hukum asal yang pertama itu adalah haram, tidak boleh sama sekali, hukum asalnya. Hatta yaqumad dalil ala amrihi, sampai ada dalil yang menyuruhnya. Awalnya ibadah itu haram, tapi ketika ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus melakukannya. Dan ini juga ditulis dalam buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah bab 4G. Kemudian yang kedua, harus benar-benar terbebas dari bid'ah. Ya. Bid'ah secara bahasa itu namanya ihdatsu syai'in ala ghairi mithalin sabiq. Membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh dari sebelumnya. Ini positif nggak Bapak Ibu? Membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh dari sebelumnya. Positif atau negatif? Positif. Kalau konteksnya bukan dalam ibadah. Bapak Ibu misalnya, ini dulu kan mungkin masih tanah ya Pak ya, belum dibangun. Kemudian dibangun bangunan bermanfaat bagi umat, ya. Ini namanya bid'ah. Ya, membuat satu inovasi, ya. Itu bagus. Orang yang tadinya tanah kosong, yang awalnya mungkin dipakai preman-preman untuk judi segala macam, ya kan, untuk sabung ayam. Kemudian didirikan di situ masjid misalnya. Itu kan inovasi, itu namanya bid'ah dalam konteks sosial, ya. Kemudian dimanfaatkan untuk umat. Secara konsep ini bid'ah ini positif, tetapi ketika dipersatukan dengan konsep ibadah, maka itu bertentangan dengan syariah. Misalnya, ya, kita sholat dari 2 rakaat, ya. Kemudian karena kita lagi rajin, sebelumnya sudah sholat tahajud, ya, sholat tahajud 11 rakaat, kita sholat subuhnya, saya mau sholat subuh 4 rakaat deh. Itu namanya bid'ah, ya, menambah-nambahkan. Ya. Kemudian misalnya di membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu di Suriah itu sempat geger itu Pak, ada surat tambahan dalam Al-Quran, termasuk juga di Iran itu kan mereka meyakini ada Al-Quran itu tidak 30 juz, tapi ada 40 juz, ada 10 juz yang masih disimpan oleh Imam Mahdi katanya. Itu kan meyakini bahwasanya Al-Quran itu masih kurang, seakan-akan meyakini syariat itu masih kurang, itu adalah termasuk bid'ah. Ya. Secara istilah, tariqah fid din mukhtara'ah tusahi asy-syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Bid'ah adalah perbuatan cara baru dalam hal agama yang menyerupai syariat, yang dimaksudkan sebagai bentuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Contoh-contohnya nanti akan kita terangkan, karena banyak sekali kalau permasalahan bid'ah ini. Untuk dalil larangan bid'ah, yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak. Kemudian, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kurang lebih terjemahannya seperti yang pertama tadi. Intinya, ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya ritual. Dulu, mungkin saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Saya punya ayah, itu dulu sempat ikut aliran-aliran kejawen seperti itu, Pak. Saya masih kecil itu, di Solo dulu. Jadi sholatnya itu di dalam ruangan gelap. Ruangan gelap itu hanya bertapa saja di pojokan tembok seperti itu. Itu kan tidak ada suruhannya dalam agama seperti itu ya. Itu namanya bid'ah. Kalau misalnya itu diyakini sebagai syariat Islam, itu namanya bid'ah. Kemudian tapi tadi Bapak saya sudah tobat, alhamdulillah, sudah di Muhammadiyah juga. Kedua, ruang lingkup bid'ah ya. Jadi dalam himpunan putusan tarjih ya, halaman 276 sampai 277, bid'ah hanya berlaku dalam masalah akidah dan ibadah mahdhah. Jadi ada bid'ah dalam masalah akidah. Misalnya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu meyakini rukun iman. Kalau kita rukun iman ada 6 ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Kalau Syiah itu beda lagi, ada iman kepada 12 imam ya, itu Syiah. Dan sama sekali tidak ada hadisnya, tidak ada athar yang sahih mengenai itu. Jadi Syiah itu meyakini bahwa kepemimpinan Islam di dunia ini itu diestafetkan dalam 12 imam. Cuma nggak tahu imamnya siapa, itu nggak tahu. Ya, sampai sekarang tidak ada yang berani mengakui bahwa kalau imam yang pertama itu kan memang Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa lagi kan Al Husain ya, kemudian ada Ja'far As-Shadiq dan sebagainya. Sampai sekarang kan belum ada yang berani lagi untuk mengakui sebagai imam-imam selanjutnya itu kan. Nanti yang ke-12 katanya Imam Mahdi ya kan. Cuma kan ini wallahu taala alam, tidak ada dalil atau athar yang menyebutkan hal yang seperti itu. Atau misalnya di Mu'tazilah ya. Mu'tazilah dulu itu mazhab yang dulu. Cuma mungkin sekarang orang-orang Mu'tazilah itu ditafsirkan oleh sebagian sejarawan sebagai orang-orang liberal ya. Orang-orang yang melihat Al-Qur'an, kalau kita ahlu sunnah melihat teks Al-Quran dan hadis itu harus benar-benar adil, harus moderat. Tapi kalau orang-orang Mu'tazilah itu benar-benar dikaburkan semua maknanya. Sholat itu sebagai doa saja. Kita nggak usah sholat yang ritual-ritual ya. Kita hanya cukup berdoa setiap 5 kali dalam satu hari kita sendiri, kemudian melakukan kontemplasi misalnya. Itu tafsiran orang-orang Mu'tazilah zaman sekarang itu kurang lebih seperti itu. Ya. Apakah ada bid'ah hasanah dalam Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah memandang bahwa dalam urusan ibadah mahdhah tidak ada istilah bid'ah hasanah. Ya, ibadah mahdhah ya, ibadah yang benar-benar ritualnya sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para khulafaur rasyidin. Kenapa khulafaur rasyidin? Karena hadis Nabi SAW jelas, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajid. Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah apa yang dilakukan. Jadi bid'ah yang dilakukan khulafaur rasyidin, Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, itu masih dihitung sunnah Nabi SAW. Seperti misalnya apa? Ada tapi tidak dipakai Muhammadiyah. Adzan subuh 2 kali. Itu dulu dilakukan di zaman Utsman bin Affan. Muhammadiyah NU juga nggak melakukan ya Pak ya 2 kali ya. Kalau di kampung seperti apa itu ya? Ada ya? Ada. Itu sebenarnya masih dari sunnahnya yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan. Ya. Kemudian ini sebenarnya agak krusial, sholat tarawih. Sholat tarawih 23 itu sebenarnya sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimulai dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma kan kalau orang Muhammadiyah melihatnya sebenarnya bukan
antara 2, 3 atau 11-nya. Tapi bagaimana jamaahnya? Kita melihat yang praktek di masjid-masjid yang menggunakan rakaat 23 itu kebanyakan sholatnya nggak jelas gitu kan, sholatnya cepat-cepat ya kan, tidak substansinya tidak ada begitu Bapak Ibu ya. Tapi ya udah kita memilih sholat yang 11 rakaat saja, yang mana itu memang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kan kita bisa ditambah di situ ada majelis ilmu, ya kan? Ada kultum. Kultum itu bid'ah bukan? Ya, kalau misalnya di luar ritual agama berarti bukan termasuk bid'ah dalam ibadah mahdhah. Maka itu diperbolehkan. Bahkan bagus ya kan? Yang tadinya tidak tahu ilmu-ilmu Islam segala macam tentang bulan Ramadan dan lain sebagainya jadi tahu. Jadi kalau bid'ah hasanah itu hanya urusannya dalam ibadah mahdhah, itu tidak ada sama sekali. Emang kalau kita kembali lagi ke definisi bahasanya, bid'ah hasanah itu ya sebenarnya kalau diterapkan di hal-hal yang sifatnya bukan ibadah maka itu diperbolehkan saja. Itu yang dimaksud bid'ah hasanah dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau bid'ah hasanah ya, misalnya untuk dalam zikir ya Bapak Ibu, dalam zikir ini banyak sekali bid'ah sebenarnya. Karena zikir-zikir itu sebenarnya kalau bisa, dan ini sangat-sangat ditekankan semuanya itu harus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali, ibarat komputer ya Bapak Ibu ya. Komputer itu kadang ada aja program-program yang masuk ya, ketika kita download aplikasi-aplikasi bajakan, itu akan merusak komputer kita. Begitu juga dalam zikir. Zikir itu kadang kita dikasih oleh kiai zikiran apa ya, hizib segala macam. Itu kita nggak tahu asal muasalnya. Kita pun nggak tahu kadang lafalnya kan. Kalau kita tahu bahasa Arab, kita kadang bisa kritis. Kok ini ada kitmir kan anjing begitu ya, anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, dari situ makanya dalam zikir apalagi ketika kita tidak tahu bahasa Arab, kita harus benar-benar menjaga betul dalam urusan zikir. Ada banyak kitab-kitab yang sebenarnya kita bisa pakai, misalnya Hisnul Muslim ya. Di situ ada kitab zikir yang semuanya itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Ini bid'ah dalam zikir ini luar biasa banyak sekali. Dari situlah masuk banyak jin ya, yang tadinya kita merasa zikir ini bikin kita kuat, padahal sebenarnya itu mantra ya. Karena mantra itu bukan hanya pakai bahasa Jawa saja Bapak Ibu ya, tapi juga banyak juga mantra-mantra yang diambil dengan bahasa Arab. Karena konon katanya jin itu semuanya bisa berbahasa Arab. Kemudian larangan bid'ah dan perintah ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Konkretnya dalam sholat misalnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat ya. Nah, ini terakhir ya, kita implementasi dan studi kasusnya saja biar kita langsung masuk ke prakteknya begitu ya, secara secara zihn. Dalam misalnya kita masuk di ibadah sholat, kalau syahadat kan urusan dengan ibadah. Sekarang kita masuk ke rukun Islam. Syahadat urusannya akidah. Kedua ibadah sholat. Ya, rukun yang kedua adalah sholat. Nah, melafalkan niat itu talaffuz bin niyah dalam Muhammadiyah memang tidak dianjurkan. Tapi memang sebagian ulama di sini, apalagi termasuk mazhab Syafi'i, itu menganjurkan talaffuz bin niyah untuk memantapkan hati, karena ada orang-orang yang mungkin hidupnya banyak sekali distraksi, kemudian ketika dia melafalkan niat dia merasa yakin. Cuma yang kita pahami dalam Muhammadiyah, talaffuz bin niyah ini tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tanda kutip bid'ah. Dalam tanda kutip bid'ah. Iya, karena kalau kita bicara fikih itu antara bid'ah dan sunnah seperti itu. Sunnah ini bukan maksudnya sunnah ketika dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mengapa. Sunnah itu maksudnya adalah diikuti dicontohkan Nabi atau tidak begitu. Jadi beda terminologinya. Kemudian tapi untuk masalah melafalkan niat ini kita
kategorikan sebagai khilafiyah. Bismillah jahar dan sir misalnya, ini juga khilafiyah ya. Sudah tersebar banyak sekarang. Kalau mungkin zaman dulu informasi belum terlalu tersebar, ribut itu masalah bismillah jahar dan sir. Kemudian kunut subuh. Kunut subuh ini juga sebenarnya khilafiyah. Cuma kita melihat jumhur ulama ya, itu tidak memakai kunut subuh. 4 mazhab itu tiga-tiganya tidak memakai kunut subuh, yang memakai hanya Syafi'iyah saja. Yang Muhammadiyah mengambil pendapat yang pertama lebih kuat hadisnya dan digunakan oleh jumhur ulama. Meskipun ketika kita mendengar cerita Buya Hamka ya, ketika atau Air Fakhruddin ya kalau tidak salah, kakeknya dari Ustadz Nasrullah itu yang ditarjih juga. Ketika dia dihadapkan dengan masyarakat tradisional misalnya yang menggunakan kunut, maka dia gunakan kunut. Jadi kita tidak usah ekstrim masalah ini. Kemudian penambahan sayyidina dalam tahiyat itu seperti apa? Kalau di Muhammadiyah jelas, ya, kita tidak boleh menambahkan sayyidina karena yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat sama sekali tidak ada sayyidinanya. Termasuk yang dibaca oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cari aman saja, Bapak Ibu. Bersalaman setelah sholat. Nah ini masuknya bid'ah atau tidak ini? Bersalaman setelah sholat. Yang pertama kita harus tahu konsep yang pasti bid'ah itu adalah kita meyakini bahwa suatu amalan ini termasuk syariat Islam. Ketika Bapak Ibu sholat di masjid yang mungkin heterogen ya, banyak dari berbagai macam kalangan, Bapak Ibu kemudian diminta salaman, apakah kita menolak atau kita salaman? Pasti salaman. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita meyakini bahwa salaman ini adalah syariat dan yang tidak salaman ini dosa misalnya, itu yang berbahaya ya. Kemudian zikir sendiri dan berjamaah ya. Sendiri sebenarnya yang paling banyak sunnahnya ya kan, kita lihat secara atharnya, secara hadisnya itu memang Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sir ya, sir saja. Cuma berjamaah ini termasuk metode. Tapi ketika kita meyakini bahwasanya Rasul dan para sahabat itu melakukan zikirnya berjamaah, itu yang bisa menjerumuskan kita ke bid'ah. Padahal zikir berjamaah itu kalau menurut para ulama terdahulu itu digunakan untuk metode, misalnya dari yang mu'allaf yang belum paham atau belum hafal zikir-zikir setelah sholat itu biar bisa mengikuti dan menghafalkan. Atau sekarang konteksnya untuk anak-anak sekolah ya, untuk anak SD, anak SMP, anak SMA yang mungkin mereka belum hafal zikirnya, ketika kita suruh mereka untuk bersama-sama, maka mereka bisa hafal ya kan dengan sendirinya. Kemudian sir dan jahar sama saja, sir dan jahar tadi. Kemudian masuk ke saum, puasa sunnah dan puasa bid'ah ya kan. Puasa sunnah kita tahu ada puasa Senin Kamis dan puasa Daud, puasa Ayyamul Bid ya. Dan puasa di bulan-bulan tertentu, di bulan-bulan Hijriyah. Kemudian puasa bid'ah, itu banyak sekali puasa bid'ah. Pokoknya kalau puasanya tidak sesuai urutannya, misalnya sahur ya, kemudian mulai puasa kita azan subuh ya, setelah bukanya di maghrib, maka itu kita khawatirkan menjadi puasa yang bid'ah. Misalnya puasa mutih, siapa yang tahu Bapak Ibu puasa mutih? Ya, saya kurang tahu mekanismenya seperti apa gitu. Cuma yang saya pernah dengar puasa mutih itu hanya makan nasi putih saja begitu, yang putih-putih saja. Itu bahaya ketika kita meyakini bahwa ini adalah syariat dari Islam. Ya. Tapi juga jangan dilakukan juga, karena bisa saja ketika kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, itu adalah syarat untuk kita mendapatkan bantuan-bantuan jin ya dari orang-orang tertentu. Na'udzubillah min dzalik ya. Ketika kita sudah ada hubungan dengan hal-hal yang seperti itu, sungguh hidup itu sangat-sangat tidak tenang ya Bapak Ibu. Kemudian penetapan imsak, nah itu gimana tuh? Bid'ah atau tidak itu? Tadi kembali lagi, ketika kita imsak ini kan sebenarnya dulu Rasulullah SAW memang tidak secara eksplisit mengatakan imsak, tetapi
ketika sudah mau azan itu dicukupkan dulu gitu loh. Jadi makannya nggak usah banyak-banyak, sudah disedikitkan saja, biar nanti tidak tidak ketika azan tuh langsung potong semuanya kan. Jadi kita sudah siap ketika sebelum azan. Cuma yang diyakini masyarakat Indonesia kebanyakan itu imsak itu seakan-akan tidak boleh apapun, sudah tidak boleh makan minum. Ini yang berbahaya. Ketika kita meyakini imsak itu adalah waktu di mana kita mulai puasa, maka ini yang salah. Nah, tadi jumlah rakaat dalam tarawih sudah kita bahas. Bilal di sela-sela sholat tarawih itu bid'ah atau tidak itu? Kembali lagi, ketika orang meyakini, ustadznya meyakini, kalau tidak pakai Bilal dosa, udah itu bid'ah itu. Tapi Bilal itu kan hanya tambahan. Jadi itu dulu, kalau menurut ceritanya Ustadz Salim Afillah ya di Jogja, dulu itu di Nusantara itu banyak orang-orang Syiah. Jadi cara utama supaya orang-orang itu mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib itu ketika tarawih membaca Al-Khalifatul Ula, ya kan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radu'an. Itu sebenarnya dulu cara para ulama ya untuk menumbuhkan kembali kecintaan kaum muslimin ketika itu kepada khalifah-khalifah Rasyidin. Karena saat itu ada fitnah dari Syekh Siti Jenar itu kalau tidak salah ya. Dan dia punya pemahaman Syiah Rafidhah yang sangat-sangat membenci para sahabat. Nah, tadi kultum sebelum atau setelah tarawih itu juga sarana ya. Tapi tadi ketika kita meyakini kalau tidak kultum itu dosa misalnya, itu yang jadi masalah. Mandi besar ada sebelum Ramadan, padusan gitu. Padusan sebelum Ramadan itu juga ya sebenarnya mandi wajib itu kan juga bagus ya Pak. Kita mandi wajib tidak junub pun sebenarnya sunnah-sunnah saja kan. Maksudnya kita mandi membersihkan badan itu kan tohar, termasuk juga tohar, maka itu disunahkan Nabi kan. Ya kan? Nah, masjidun ussisa 'alat taqwa fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Sungguh masjidku ini, Masjid Nabawi ini dibangun atas asas takwa dan di dalamnya banyak kaum muslimin yang suka bersuci ya, suka membersihkan diri mereka, suka mandi. Jangan laki-laki kadang mandi sekali sehari ya. Sudah cukup. Kayak istrinya makanya pada ini semua gitu kan, pada komplain semua. Kemudian ziarah kubur sebelum Ramadan. Sebenarnya ini adalah hal yang baik, cuma ketika kita meyakini ya bahwa ini adalah syariat Islam, kalau tidak melakukan ini dosa, maka ini yang bisa dibilang bid'ah. Kemudian acara nuzulul Quran 17 Ramadan, ini juga sama. Ya ini sebagian dari sarana. Tapi harus dibedakan, nuzul Quran dengan Lailatul Qadar itu berbeda. Nuzul Quran ini adalah ketika malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro. Sedangkan kalau Lailatul Qadar, kita tahu dalam surat Al-Qadar Lailatul Qadri yang mana di situ Al-Qur'an diturunkan. Sebenarnya bukan Al-Quran sebagaimana malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi adalah ketika malaikat Jibril membawa semua firman Allah dari Sidratul Muntaha ke Sama'id dunya, ke langit dunia. Maka dari situlah turun satu persatu, termasuk tadi yang awalnya di 17 Ramadan. Ya. Jadi yang di Lailatul Qadar ini adalah ketika malaikat Jibril membawa seluruh firman Allah dari Sidratul Muntaha sampai Sama'id dunya, sampai langit di dunia. Baru kemudian turun satu persatu kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah dan di Madinah. Kemudian ini di haji dan umroh ini banyak sekali ini, ya kan? Doa dan zikir khusus ketika tawaf. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya kan banyak nih. Ini mohon maaf, banyak jamaah zikir, jamaah umroh dan haji dari Indonesia itu dikomplain oleh orang-orang Saudi kan. Orang-orang Indonesia kok kalau tawaf ini berisiknya luar biasa gitu kan, mengganggu. Iya, mengganggu jamaah-jamaah yang lain, padahal jamaah yang lainnya santai ya kan. Ini yang jadi masalah kadang.
Ketika kita meyakini, bahkan sebenarnya tidak perlu, itu kan juga mudarat juga, kasihan orang-orang yang lain ketika mau beribadah kemudian terganggu. Kalau kita meyakini ini tuntunan Nabi, ini bid'ah. Kemudian memaksakan diri mencium hajar aswad, ya. Kita menganggap sunnah sebagai hal yang sunnah sebagai hal yang wajib, itu juga bisa masuk ke dalam kategori bid'ah. Kenapa? Orang sekarang berebut hajar aswad itu setelah sholat itu biasanya langsung penuh kan hajar aswad itu kan, sampai ada jokinya segala macam. Ya, sampai orang bayar orang Afrika untuk gendong supaya bisa sampai ke hajar aswad itu kan luar biasa, mudaratnya banyak itu kan. Sampai sikut-sikutan. Sebenarnya asas seorang muslim ini di Masjidil Haram loh. Di Masjidil Haram itu semua amalan kita dilipat gandakan, tapi kata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka sengaja. Jadi rumah Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu perbatasan antara haram dan tidak. Maksudnya tanah haram, tanah Makkah, dan di luar tanah haram. Jadi ketika mereka sedang berantem sama istrinya, Ibnu Abbas namanya sahabat Nabi, tetap itu mereka bapak-bapak, mereka juga pasti cekcok sama istrinya, itu hal yang wajar gitu. Nah, ketika Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, mereka berantem dengan istrinya, itu istrinya mereka bawa pembicaraan itu, cekcok itu ke rumah mereka yang bagiannya di luar tanah haram. Karena mereka meyakini, kenapa? Ketika mereka berbuat dosa, cekcok antara suami istri kan mungkin akan ada potensi dosa di sana. Maka sengaja ditaruh di luar di perbatasan Masjidil Haram supaya dosanya tidak berlipat. Jadi orang-orang itu sampai bela-belain nyium hajar aswad, ya, kemudian sikut-sikutan, itu kan dosanya luar biasa, menyakiti. Itu bisa saja dilipat gandakan. Kemudian mencium bagian Ka'bah selain hajar aswad, semisal rukun Yamani, makam Ibrahim, dan hijr Ismail, ya. Jadi kalau kita mencium hal-hal selain hajar aswad, memang hajar aswad itu disunahkan. Tapi kalau misalnya ada yang cium rukun Yamani, ya kan, kemudian cium makam Ibrahim dan hijr Ismail, itu termasuk bid'ah juga kalau kita meyakini bahwa itu adalah syariat. Sholat di atas bukit Safa dan Marwah, itu sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi maupun para sahabat. Kemudian memaksakan wukuf di Jabal Rahmah, ya. Memaksakan, tapi kalau memang sudah tempatnya di situ, ya sudah gitu kan. Menulis nama diri, istri, dan keluarga di Jabal Rahmah, itu siapa tuh Bapak Ibu? Kalau yang masih bujang dulu nulis nama kekasihnya begitu. Itu merusak, itu bukan bid'ah lagi, itu benar-benar merusak fasilitas umum itu. Kemudian mencuci kerikil jumroh. Nah, ini ketika haji, ada beberapa jamaah yang mencuci kerikil jumroh, itu juga sebenarnya tidak ada tuntunannya. Melempar kerikil dengan emosi dan sekuat tenaga. Ini sebenarnya juga Rasul SAW ketika dulu haji tidak semangat itu ketika melempar jumroh. Sederhana saja, yang penting kena targetnya. Sekarang kan sampai ada yang pakai sendal Pak, gitu kan, lempar sampai saking semangatnya begitu kan, mereka anggap ini bisa menghancurkan sisi-sisi iblis, ya, dalam dirinya. Sebenarnya ini sama sekali tidak ada tuntunannya. Sholat khusus misalnya di Gua Thur dan Gua Hiro, ya. Mencium area makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sama sekali tidak ada syariatnya. Ini yang paling bahaya, mengambil tanah di makam Baqi atau tanah Makkah Madinah secara umum untuk jimat. Ini sudah bisa termasuk syirik, ya, karena kita meyakini suatu benda, dan ini banyak dijual di online itu Pak. Naudzubillah, ya. Dijual di online, di Shopee, di Tokopedia gitu kan, ada tanah dari makam Baqi, ya, tanah dari Madinah. Luar biasa. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah kubur, ya, masalah kubur dan kematian yang juga banyak menjangkit orang-orang Islam, khususnya dalam hal ibadah dan bid'ah. Misalnya meratapi mayit atau niyahah secara berlebih-lebihan,
membangun dan mengijing kuburan secara berlebihan, kemudian melakukan tahlilan 7 hari, 40 hari dan seterusnya tanpa ada tuntunannya gitu. Itu kan sebenarnya tidak ada tuntunan. Tapi kalau kita bersedekah untuk mayit, ya bersedekah untuk mayit. Jadi ini masalah tahlilan ini emang pelik sekali. Karena jujur, saya di rumah itu santri sendiri saja di perumahan. Karena kalau ada orang yang meninggal, itu nggak ada ustadz yang bisa diundang begitu ya. Masyarakat tahu saya santri, saya disuruh mimpin tahlil gitu. Saya juga bingung. Tapi saya sebelum melakukan tahlil biasanya saya sampaikan bahwa sebenarnya kita lakukan ini pada yang paling utamanya adalah bersedekah ya untuk mayit yang pertama. Kemudian yang kita lakukan memang ini ikhtilaf ulama. Apakah Al-Quran yang dibaca kepada mayit itu sampai atau tidak, memang ikhtilaf ulama. Jadi mungkin kita kalau dalam konteks saya ketika itu ikut tahlilan misalnya, memimpin tahlil bahkan, itu saya bisa mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sampai kepada mayit. Karena kan kalau dalam hadis memang hanya 3 saja kan, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa-doa dari sanak saudara. Tetapi ada ulama yang menafsirkan bahwasanya waladun sholih yad'ulahu, waladun ini dalam bahasa Arab dia ditulis dalam bentuk nakiroh, ya, bentuk yang tidak khusus, tidak ada alif lam di dalamnya. Maka beberapa ulama menyimpulkan itu bukan hanya anak kandung saja, jadi bisa tetangga, ya, bisa saudara, bisa sepupu, ya, bisa ponakan, bisa anak angkat, itu semuanya bisa termasuk dalam waladun sholihun yad'u lahu. Karena tidak spesifik, ya. Kecuali kalau ditulis dalam hadisnya al-waladus sholihu yad'u lahu. Kalau al-waladus sholih berarti seakan-akan itu wajib anak kandungnya. Karena kan kita mohon maaf gitu kan, banyak dari kita mungkin beberapa tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa anak kandung, ya. Ada yang mungkin sengaja mengangkat anak segala macam. Jadi itu banyak sekali sebenarnya penafsiran terkait hal itu. Tapi kalau kita meyakini, misalnya di kampung, mohon maaf ya, kalau tidak melakukan tahlilan itu pasti akan diomongin sama tetangga, gitu kan. Itu yang namanya, itu bisa termasuk bid'ah kalau kita meyakini bahwa tahlilan seperti itu adalah syariat dari Nabi Muhammad. Itu hanya sarana saja sebenarnya. Awalnya hanya sarana saja. Kalau dulu orang tahlilan mungkin di sebagian suku di Indonesia itu ada yang tahlilannya mabokan, ya kan? Ada yang tahlilan 7 hari 7 malam, organ tunggal, Pak, ya kan? Banyak itu kan? Kalau orang-orang, mohon maaf gitu ya, dari Sumatera misalnya. Ya, ada yang judi segala macam. Ya, ulama-ulama terdahulu tidak bisa langsung menghilangkan itu. Mereka sedikit demi sedikit akhirnya memasukkan unsur-unsur misalnya baca Quran dan lain sebagainya. Cuma yang sekarang kita sudah paham segala macam, ada hal-hal yang harus difilter juga. Kalau misalnya keluarganya tidak mampu, ya sudah, silakan. Maksudnya tidak usah mengadakan tahlilan, cukup misalnya keluarga saja mendoakan secara mandiri di sholatnya masing-masing, gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Yang masalah tadi adalah ketika dipaksakan, ya, harus mengadakan tahlilan. Kalau tidak mengadakan tahlilan nanti dikucilkan dari masyarakat. Nauzubillah min dzalik. Tadi saya sebutkan bahwasanya misalnya di sini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah melarang kuburan dikapur atau disemen, diduduki dan dibangun di atasnya. Nah, ini terakhir. Bagaimana dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu ada di masjid, ya. Ada di masjid dan didirikan bangunan di dalamnya. Kenapa? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, dan nabi itu ketika meninggal wajib dikuburkan di tempat dia wafat. Rasulullah wafat di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang di situ wajib, dan bangunan itu sudah berdiri sebelum ada makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kamar Aisyah ketika itu tidak bersatu atau tidak di dalam Masjid Nabawi.
melainkan adalah di sebelah Masjid Nabawi. Kenapa letaknya sekarang seakan-akan di dalam Masjid Nabawi? Karena sekarang Masjid Nabawi sudah diperluas. Ya. Jadi ini clear ya, jangan sampai ada makam wali nggak apa-apa gitu kan. Misalnya di Jakarta Utara itu ada Luar Batang, makam Luar Batang. Itu orang Madura, itu pengusaha-pengusaha Madura itu kalau mau dapat berkat katanya ke sana semua itu kan. Ya, makam Nabi aja dibangun dalam Masjid Nabawi, itu gimana? Ya tadi kita ini bicaranya ilmiah saja karena memang sebelumnya tidak ada, bukan di dalam masjid, bukan sengaja dalam masjid, tapi memang pemerintah Saudi itu karena perluasan masjid gitu. Kemudian kubah hijau misalnya, kubah hijau yang ada di atas makam Nabi, itu kan seakan-akan menguatkan definisi bahwa kuburan itu ada di dalam masjid. Sebenarnya itu dibangun oleh Sultan Qalawun ya di abad ke-13 yang memang ketika itu pemahamannya masih banyak yang bercampur aduk ya dengan paham-paham mutasawwifah dengan paham Syiah gitu. Dan mereka bukan generasi salaf, bukan dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan memang pemerintah Saudi tidak meruntuhkannya karena kubah tersebut sangat berkaitan dengan sejarah. Kalau misalnya dihancurkan misalnya untuk meminimalisir syirik dan segala macam, itu bisa gaduh sedunia itu. Karena sudah jadi ikon Masjid Nabawi itu adalah kubah hijau itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini udah lebih waktunya ya Pak ya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.